Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSMB. Senang sekali rasanya saya Mareta Astriana dapat kembali menjumpai Anda. Kembali lagi bersama kami dalam acara talk show Ngobrol Sehat. Jika ingin sehat, ngobrol bersama kami karena kami solusi kesehatan bagi Anda. Tentunya dalam beberapa waktu ke depan, saya akan ditemani oleh seorang narasumber kita pada hari ini untuk membahas tema yang berkenaan dengan karies gigi. Sebelumnya, sekedar info, pada kali hari ini tayangan kita disiarkan secara live streaming di media sosial kita. Untuk kalian yang belum mengaksesnya, bisa diakses di YouTube dan juga Facebook kita di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Dan juga di Instagramnya di @rs_muhammadiyah_bandung. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, di sebelah saya telah hadir seorang narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Andita Nurseptiani Lukman sebagai dokter gigi umum di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Dok, kabarnya pada siang hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya, Dok. Alhamdulillah. Baik, Dok, berkenaan dengan tema kita yaitu mengenai karies gigi, mungkin bisa dijelaskan, Dok, mengenai karies gigi itu seperti apa sih, Dok? Baik, silahkan. Nah, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung yang sudah mempercayakan saya sebagai narasumber untuk acara talk show kali ini. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai karies gigi. Jadi, apa itu karies? Jadi, karies itu adalah suatu penyakit yang dapat menyerang jaringan gigi, dan itu tuh bersifat multifaktorial. Jadi ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi penyakit tersebut. Nah, kan nama penyakitnya itu kan karies gigi. Sedangkan manifestasi klinisnya itu dapat berupa dua jenis. Jadi kalau menurut ADA, American Dental Association itu dibagi menjadi dua, yaitu jadi lesi yang non kavitas dan lesi kavitas gitu. Jadi kan kariesnya itu nama penyakitnya nih. Nah, manifestasi klinisnya itu dibagi dua tadi yang saya jelaskan. Nah, kalau yang pada lesi karies yang tidak menimbulkan kavitas, jadi dia tuh biasanya hanya berupa bercak putih saja di sekeliling gigi. Tapi kalau misalnya dia sudah berupa lesinya sudah berupa kavitas, dia sudah menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan gitu. Kerusakan jaringan pada email dan dentin, dan mungkin bahkan bisa mencapai pulpa gitu. Nah, itulah yang dinamakan lubang pada gigi. Seperti itu Gitu. ya, Dok. Jadi tadi ada yang juga bercak putih, tapi juga ada yang sampai kalau ini berlubang ya, Dok, ya, Iya. pada akhirnya. Oke. Nah, kalau untuk gigi berlubang itu, Dok, sebetulnya pada awalnya itu penyebabnya itu bagaimana sih, Dok, seseorang bisa seperti itu? Nah, jadi begini, kan karies itu kan tadi seperti yang saya bilang itu dia multifaktorial. Jadi ada banyak faktor yang dapat menyebabkan penyakit tersebut. Nah, itu tuh terdiri dari 4 faktor ya yang umum bisa menyebabkan karies itu adalah satu mikroorganisme, yang kedua host. Host itu maksudnya kitanya ya, gigi kitanya, terus substrat dan time atau waktu. Nah, jadi kalau pertama saya bahas mengenai mikroorganisme. Jadi sebenarnya tuh di mulut kita itu ada banyak ya mikroorganisme. Nah, yang dapat menyebabkan terjadinya karies itu adalah mikroorganisme yang bernama Streptococcus mutans, salah satunya gitu. Lalu setelah itu jadi kan selain mikroorganisme juga dapat disebabkan oleh faktor substrat, host, dan time. Kalau substrat itu sendiri dari makanan, jadi contohnya itu adalah makanan karbohidrat atau makanan manis gitu. Jadi kalau misalnya makanan karbohidrat atau makanan manis itu kan dia dapat menyebabkan pH di sekitar gigi itu menjadi asam gitu. Jadi makanya itu dia dapat memudahkan terjadinya proses demineralisasi yang dapat menyebabkan terjadinya karies. Nah, setelah itu kan tadi kan udah ngebahas tuh substrat sama mikroorganisme. Selanjutnya adalah dari faktor hostnya sendiri. Jadi bisa aja dia misalnya ada keturunan memang email giginya lemah gitu, jadi akhirnya rentan terhadap karies gitu. Atau mungkin dia anatominya bentuknya aneh sehingga memudahkan terjadi retensi plak. Jadi plaknya tuh lebih mudah nempel daripada anatomi gigi normal gitu, itu bisa. Jadi ada banyak faktornya juga. Kalau time itu jadi
kalau prosesnya terjadi secara terus-menerus, ya dia dapat terjadi karies. Jadi sebenarnya tuh karies itu dia tuh terjadi karena proses demineralisasi yang terjadi secara berulang pada gigi gitu. Nah itu tuh terjadi, kenapa bisa terjadi proses demineralisasi? Itu tuh karena jadi kan kita misalnya makan nih. Iya. Nah pas makan itu kan pasti ada sisa-sisa makanan dong kalau nggak Iya. kita bersihin, dan nanti sisa-sisa makanannya kan nempel. Mm-mm. Nah kalau nempel itu kan dia dapat terbentuk plak gigi, plak pada gigi. Nah setelah terbentuk plak pada gigi kan nanti dia tuh ya itu tadi, karena kebanyakan kan dia nanti dari karbohidrat nih, misalnya kalau makanannya karbohidrat nanti dia bisa menurunkan pH gigi sehingga jadi lebih asam kan. Nah karena lebih asam akhirnya memudahkan terjadi demineralisasi. Jadi istilahnya mah kayak email giginya tuh terurai gitu karena proses demineralisasi itu. Nah cuman gigi itu kan dia punya proses apa ya, kayak melindung diri gitu, kayak misalnya aja kita punya darah putih kan. Iya. Nah kalau gigi itu dia punya dalam bentuk saliva gitu. Saliva itu air liur. Nah jadi air liur itu dia dapat membantu terjadi proses remineralisasi. Jadi untuk mencegah terjadi demineralisasi itu. Nah sebenarnya karies itu akan terjadi kalau proses demineralisasi lebih banyak daripada proses remineralisasi yang dilakukan oleh saliva gitu. Jadi kalau misalnya kita makan makanan manis terus tapi nggak sikat gigi, ya makanya dalam waktu yang lama ya dia pasti jadi berlubang walaupun kita salivanya normal gitu. Jadi kayak gitu. Nah, tadi salah satunya kan diantaranya yaitu mikroorganisme, lalu Substrat, lalu host, juga host dan juga time. Nah, Waktu. kalau dilihat dari makanan nih dok tadi itu, tadi dokter mengatakan bahwa makanan yang paling ini adalah makanan yang manis. Ya dan karbohidrat. Gitu. Nah, itu kalau hal tersebut mengapa sih dok dibandingkan dengan makanan-makanan yang mungkin tidak mengandung manis? Apa yang menjadi pembedanya seperti apa itu dok? Ya kan kalau misalnya kayak karbohidrat atau glukosa itu, jadi kan kalau karbohidrat kan udah tahu kan, kayak misalnya dia enzim yang di amilase yang di mulut kan dia mengubah jadi glukosa. Nah itu tuh dia, ya itu yang tadi saya bilang, dia tuh dapat menyebabkan penurunan pH. pH tuh jadi kayak, kan tahu asam basa ya. Jadi kalau misalnya pH-nya turun, jadi keadaan di sekitar mulut tuh jadi asam gitu. Dan asam itu dapat memicu membakteri. Jadi kayak bakteri itu kan banyak kan lebih suka di tempat yang asam gitu. Jadi kan dia jadi lebih aktif. Akhirnya terjadilah proses demineralisasi yang tadi saya bilang. Cuman kan kayak proses proteksi dari giginya tuh dia dibantu oleh saliva itu untuk kayak memicu terjadinya remineralisasi. Cuman ya kalau misalnya digempur terus pasti kewalahan juga kan. Walaupun udah ada saliva dan lain-lainnya. Makanya kalau misalnya makan makanan manis terus nggak sikat gigi ya pasti bakal bolong gitu. Saliva itu sendiri air liur ya dok ya tadi di paper. Nah pengen tahu dok, kalau kan kadangkala ada orang yang dia mulutnya sering kering, kita temukan di beberapa ya nggak semua sih, maksudnya kayak ada beberapa kasus. Nah itu kalau mulut kering itu mungkin lebih bagaimana sih dok? Berarti akan lebih rentan untuk gigi itu menjadi berlubang atau karies gitu dok? Sebenarnya sih banyak sih, kan itu namanya mulut kering itu kan serostomia ya namanya, nama penyakitnya. Itu banyak sih kayak penyakit yang istilahnya mah kayak efeknya dari serostomia itu banyak gitu. Misalnya jadi kayak ada sariawan gitu karena kan dia kan kering tuh sekitar mulutnya gitu. Jadi ya sebenarnya mah balik lagi sih, kalau itu kan lebih, makanya saya bilang tadi ada faktor host gitu kan. Jadi ya itu contohnya, misalnya dia punya turunan salivanya kurang banyak gitu. Nah jadi akhirnya jadi lebih rentan terkena karies gitu ya, bisa itu bisa gitu. Jadi banyak faktornya. Oke. Baik dok, berarti dengan tadi banyaknya penyebabnya itu mungkin ketika itu langkah-langkahnya tentunya saja berbeda ketika yang dilakukan untuk melihat ciri-ciri dari karies ini. Nah, untuk langkah-langkahnya itu mungkin gimana sih dok? Bisa dijelaskan untuk setiap penyebabnya ini? Ya, jadi kan tadi kalau misalnya masih ingat gitu ya, kan tadi saya udah jabarkan di awal. Jadi kan karies itu nama penyakitnya. Tapi manifestasi klinisnya kan berupa lesi karies, dan lesi karies itu ada yang berlubang, ada yang udah jadi lubang, ada yang belum jadi lubang. Nah, yang belum jadi lubang ini namanya kan white spot lesion. Jadi dia lesi berwarna putih, jadi kayak bercak-bercak putih di email gigi. Nah itu tuh dia belum tercipta lubang, belum tercipta kavitas gitu. Nah itu tuh sebenarnya dia kayak udah terjadi proses demineralisasi, tapi belum ada lubang. Nah itu bisa dicegah
supaya dia nggak bisa jadi lubang. Nah, biasanya itu dicegahnya itu dengan pemberian fluoride gitu. Pemberian fluoride itu biasanya kalau misalnya pada anak-anak sih biasanya dikasih obat gitu. Jadi kayak dikasih fluoride-nya tuh dimasukkan pakai sendok cetak terus diaplikasikan gitu. Jadi namanya itu topical fluoride gitu. Cuman itu kan anak-anak. Kalau yang dewasa tuh biasanya kayak dikasih larutan fluoride di daerah yang ada lesinya itu gitu. Dia ada lesi bercak-bercak putihnya. Jadi kayak atau enggak lebih sering sikat gigi juga itu bisa. Atau misalnya dikasih topical fluoride juga bisa. Cuman kalau yang dewasa sih biasanya kayak karena kan biasanya dia nggak sebanyak anak-anak ya. Kalau anak-anak kan biasanya langsung satu mulut gitu ya. Jadi pakai sendok cetak langsung gitu. Kalau ini mah paling kan bisa di beberapa permukaan gigi aja gitu. Kalau pada orang dewasa. Nah, kalau ketika pemberian itu pada orang dewasa dilakukan, kurun waktunya berapa lama, Dok, sampai dengan dia proses ininya? Proses apa tuh? Pemulihan kayak obat itu langkah-langkahnya itu kan ketika pemberian tadi salah satunya adalah maksudnya jadi gimana ya? Jadi gini kalau misalnya kan itu tadi jadi intinya mah perawatan fluoride itu kan untuk memberikan lapisan pelindung gitu. Jadi itu kayak ada waktu dari pemberian topical fluoride itu sampai dia terbentuk lapisan pelindungnya, dan itu tuh berbeda-beda setiap pabrik. Yang misalnya kita kan pasti punya pakai merek tertentu lah ya, jadi itu setiap merek tuh beda-beda. Ada yang harus diaplikasinya misalnya 2 minggu berturut-turut gitu. Jadi tergantung tergantung ke kondisi. kooperatif pasiennya juga sama merek merek topical fluoride-nya gitu. Iya. Tapi biasanya sih ya sebulanan sih gitu. Sebulanan ya, Dok? Kalau seingat saya kalau tidak salah sih sekitar sebulanan lah kalau misalnya buat nunggu tercipta lapisannya ya. Cuman ya itu tadi kalau misalnya jadi kan biasanya ada instruksi dari misalnya gini, kita kan aplikasiin topical fluoride nih. Nah, itu tuh biasanya suka ada instruksi dari pabrik misalnya jangan dipakai kumur dulu berapa menit gitu, atau misalnya sekitar 30 menit gitu. Kalau kita nggak nurutin nanti kayak dia larut lagi di air gitu. Kalau pas kita kumur-kumur dia larut gitu. Jadi kayak harus dari kooperatifan pasien juga. Jadi kayak gitu mas sebenarnya banyak faktornya sih. Jadi bisa aja mungkin lebih lama, mungkin bisa berbulan-bulan bisa gitu. Jadi kayak misalnya mungkinnya dia rajin kontrol, tapi kalau dia yang nggak bener jaganya ya sama aja gitu. Jadi kayak harus bener-bener kooperatif dan harus mau datang berkali-kali sih kalau perawatan itu. Cuman ya kalau memang enaknya mah kalau di anak-anak kan dia bisa banyak gigi langsung, karena kan biasanya pakai, jadi tuh kan kalau topical fluoride itu kadang-kadang ada sendok cetaknya khusus. Nah kalau setahu saya sih dewasa tuh kayak biasanya lebih ini sih kayak per gigi aja biasanya mah. Saya jarang lihat sih kalau misalnya topical fluoride yang satu mulut gitu ya buat orang dewasa. Biasanya sih buat anak-anak gitu. Cuman kayaknya mungkin bisa kayak bikin custom tray gitu. Cuman kayaknya jarang sih, biasanya kalau orang dewasa mah langsung tambal aja gitu. Karena biasanya tuh datang ke kitanya tuh udah berubah gitu. Jarang orang yang kayak aware bercak putih tuh mikirnya belum sakit, nggak ada apa-apa gitu. Tapi datang ke kita nanti udah berubah biasanya. Nah, terus itu kan pencegahannya tuh. Jadi biasanya pokoknya kalau masih white spot lesion itu dia aplikasi topical fluoride atau ya rajin, pokoknya aplikasi larutan fluoride aja kayak rajin sikat gigi gitu kan. Misalnya di pasta gigi kan biasanya ada fluoride gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah berbentuk kavitas gitu ya, udah berbentuk lubang, ya itu mah mau nggak mau harus ditambal. Gitu juga lubangnya juga kayak ada level-levelnya lagi gitu. Banyak ya, Dok ya? Iya gitu. Cuman ya yang pasti mah kalau ciri-cirinya tuh ya, kalau misalnya udah berlubang tuh pertama dia itu yang gampang nyelip makanan, itu pasti udah ada lubang gitu. Terus habis itu yang kedua sakit atau ngilu kalau misalnya makan makanan dingin atau makan makanan panas gitu, atau minum-minuman dingin atau minum-minuman panas. Soalnya kan jadi kalau misalnya berlubang itu kan jadi kan gini, gigi tuh ada 3 lapisan utama ya, ada email, dentin sama pulpa. Nah kalau misalnya dia udah sampai dentin si lubangnya itu kan, jadi di dentin tuh ada banyak tubulus saraf gitu. Makanya kalau misalnya udah kena ke saraf, terus misalnya makan makanan dingin pasti langsung ngerenyet. Jadi kayak langsung sakit gitu, Dok ya. Sakit pas pas dia makan. Cuman itu biasanya bentar, biasanya cuma sedetik 2 detik lah gitu. Cuman kalau misalnya sakit spontan jadi nggak makan juga udah sakit,
Jadi misalnya pas lagi tidur gitu ya, tiba-tiba sakit gigi, atau misalnya pas makan panas sakit, tapi sakitnya itu menetap sampai 1 jam gitu ya, atau 30 menit. Nah itu berarti dia udah kena sarafnya, itu udah kena pulpa gitu. Nah kalau udah kena pulpa itu biasanya harus perawatan saraf Aduh, gitu. sampai ke sana ya, Dok ya? Iya, dan perawatan saraf itu dia kan kalau tambal biasa biasanya cuma 1 kali kunjungan gitu ya. Nah kalau perawatan saraf itu dia bisa sampai berkali-kali gitu. Jadi makanya harus aware dari awal, karena Pengobatan perawatan awalnya. gigi itu mahal kan, dan itu banyak kunjungan gitu. Jadi supaya lebih tidak repot ke sananya gitu. Jadi lebih saya sarankan harus aware dari awal, dari yang white spot lesion itu. Jadi kalau misalnya saya udah ketemu ini kok ada bercak-bercak putih, harus lebih rajin sikat gigi di daerah sana berarti Kalau gitu. gini, Dok, misalkan tadi kan kata dokter kitanya harus aware terhadap ya pengobatan sebelum gigi itu menjadi betul-betul berlubang gitu. Nah, Iya, pada ketika dia kontrol, mungkin di awal-awal dia rutin gitu, Dok ya. iya. Seseorang ini kontrol, mungkin di pertengahan ada A dan sebagai alasan gitu, ada sampai Z alasan dia tidak melakukan kontrol, tapi dia masih mengkonsumsi misalnya sikat gigi rutin dan sebagainya. Itu lebih gimana, Dok? Apakah nanti akan muncul kembali atau menjadi lebih buruk, atau dia terus akan sampai sana aja sakit terus tapi tidak ada perkembangan gitu, Dok? Ntar itu sakit terus tuh gimana? Maksudnya tetap white spot gitu atau gimana? Sebelum dia berlubang tentunya. Oh, sebenarnya itu mah tergantung pasiennya sih. Jadi kalau misalnya pasiennya OHI-nya itu oral hygiene ya. Jadi kayak kebersihan mulutnya bagus mah, insya Allah mah lubang nggak akan terbentuk gitu. Kayak ya paling berhenti di tahap yang white spot lesion itu. Cuman kalau Oke. misalnya dia tiba-tiba malah sikat gigi atau nggak menjaga OH-nya, ya nanti dia bakal jadi lubang gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau gigi itu tergantung banget sama kooperatifan pasien gitu. Jadi Oke. kalau misalnya pasiennya nggak koop, juga susah gitu loh. Jadi ibaratnya kita seperti menjaga barang milik kita gitu, Dok ya. Kalau semakin kita aware, semakin kita sering membersihkan, menjaga kesehatannya, mungkin tidak akan semakin parah gitu, Dok. Seperti Iya, itu ya, Dok ya. Nah, sering kali, Dok, kalau kita kayak sakit gigi juga sakit gigi ya, terasa ngilu tadi yang tadi dikatakan, itu bisa jadi meriang, demam, itu mengapa menjadi demikian, Dok, responnya? aduh kalau meriang demam mah itu mah udah ini sih udah lebih ke tahap selanjutnya sih. Jadi kan kalau misalnya gigi itu kan dia kalau karies ini kan eh jadi gini deh. Jadi tuh penyakit eh karies itu kan dapat menyebabkan terjadinya lubang nih ya. Nah, lubang itu dia tuh kan istilahnya mah udah nyerang jaringan gigi nih, struktur. Dan saya bilang tadi kan ada level-levelnya kan udah Ya. sampai email, dentin, pulpa gitu. Nah, apa namanya tuh kalau misalnya udah sampai pulpa kan dia udah istilahnya gini, pulpa itu isinya saraf, pembuluh darah gitu ya. Jadi dia tuh kayak ngasih makanan buat giginya gitu. Jadi kalau misalnya pulpanya keserang, berarti giginya udah mati gitu. Nah, kalau misalnya giginya udah mati, terus masih infeksinya udah sampai pulpa, nah dia tuh bisa merambat ke periapikal. Jadi ke akar gigi gitu. Nah, di akar itu dia kan bisa masuk tuh ke apa ke Bag- ke jaringan periapikal nih. Nah, di periapikal itu bisa terjadi namanya abses gitu. Nah, abses itu apa namanya tuh dia tuh kan abses itu kan logam patologis ya yang isinya tuh bisa bisa darah, nanah gitu kan. Nah, jadi tuh biasanya kalau gigi udah berabses tuh dia bisa menyebabkan demam juga gitu. Atau tapi ada juga sih selain abses, misalnya perikoronitis. Jadi misalnya gigi bungsu, dia baru tumbuh kan yang gigi yang belakang itu yang biasanya tumbuhnya tuh sekitar umur 17 sampai 25 tahun ke atas gitu ya. Nah, itu tuh kalau tumbuh kan suka nyebabin sakit gitu Iya. ya, demam, terus susah buka mulut. Nah, itu tuh namanya kan infeksi gigi bungsu gitu. Nah, itu dia bisa menyebabkan perikoronitis. Perikoronitis tuh jadi kayak di sekeliling gigi bungsu yang nggak bisa tumbuh itu karena infeksi dia gusinya bengkak. Nah, itu bisa nyebabin apa namanya demam juga gitu. Jadi demam tuh sebenarnya kalau berhubungan dengan gigi tuh banyak sih. Cuman Iya. yang saya kasih contoh yang gampang aja. Contohnya itu tadi abses. Dan abses itu memang dia berkaitan dengan karies, tapi istilahnya mah kayak karies mah baru ininya aja, baru superficialnya lah Oh. gitu, baru di atasnya.
Kalau misalnya pokoknya kalau misalnya dia udah sampai ke bawah-bawah itu kan namanya udah penyakit jaringan pulpa dan periapikal gitu. Jadi kayak karies itu bisa jadi kan sebenarnya abses itu juga banyak sih penyebabnya, nggak hanya dari karies aja gitu. Ngerti nggak? Jadi Iya. karies itu bisa jadi salah satu penyebab, tapi penyebab abses itu bukan hanya dari karies. Karies. Jadi tetap harus aware. Jadi kalau misalnya udah sampai saraf, misalnya saya tadi bilang udah sampai pulpa itu bisa ada kemungkinan merambat jadi abses gitu. Kalau dari abses bisa jadi granuloma, nanti dari granuloma bisa jadi kista gitu. Wow. Iya, Kayak iya, iya. gitu. Cukup ini juga kalau ketika kita tidak benar-benar memperbaiki kondisi gigi kita ya dok ya, kalau kita sudah kena sampai dengan seperti itu gitu, jadi membahayakan juga ya dok ya. Iya, ada kok yang apa bisa menyebabkan kematian gitu. Oh, ada dok? Jadi itu namanya tuh abses fasia. Jadi abses fasia tuh yang udah sampai misalnya bengkaknya sampai sini nih. Jadi apa namanya sampai pokoknya tuh kelihatan ngejendol banget lah gitu. Nah itu tuh kalau misalnya dia ada abses di dua tempat gini di submandibula, itu namanya kan misalnya Ludwig angina. Nah kalau udah angina Ludwig angina atau angina Ludwig gitu ya, nah itu kalau misalnya dia udah ada di situ, nanti dia tuh kayak menghambat jalan nafas gitu, absesnya teh. Nah, itu tuh banyak menyebabkan kematian dari situ. Itu tuh awalnya tuh dari gigi gitu. Oh gitu. Iya. Lantas solusinya ketika tadi seperti itu, apakah tidak bisa katakanlah apalah alternatifnya diangkat, dioperasi atau bagaimana itu dok? Ya kan jadi gini nih ya, kan tadi satu-satu kan. Jadi kan tadi saya udah bilang yang kalau misalnya white spot itu kan dia paling mudah lah ya, dia kan cuman ini aja kayak topical fluoride atau rajin sikat gigi gitu ya. Kalau misalnya udah berlobang yang masih dangkal bisa ditambal. Tapi kalau saya udah sampai jaringan pulpa, dia kan harus di perawatan saraf nih. Nah, tapi kan kalau misalnya udah sampai abses itu tergantung sih dia absesnya segimana gitu. Kalau misalnya absesnya masih kecil, itu biasanya masih bisa dirawat perawatan saluran akar gitu, perawatan syaraf. Cuman kalau misalnya udah gede, misalnya sampai kista gitu ya, granuloma kista gitu, biasanya dicabut sih, sama ada enukleasi kista gitu. Dicabut. Kalau enukleasi kista tuh biasanya tuh jadi kayak, tahu marsupialisasi nggak? Jadi marsupialisasi itu kayak misalnya dibuka, dibuka jalan, terus jadi dia biar si kistanya mengecil gitu. Jadi kayak ada jalan nanti kayak dipasang alat gitu nanti supaya si kistanya tuh keluar dari situ gitu, gimana ya, jadi kayak supaya sampai mengecil nanti baru diambil semua pas udah ngecil, dieksisi semua gitu. Tapi tadi salah satu alternatifnya ya dicabut tadi juga bisa ya dok ya? Iya dicabut, cuman kan sayang, jadi kalau dicabut giginya tuh dia kan nanti nggak seimbang gitu loh ngunyahnya. Nanti kalau ngunyahnya nggak seimbang, misalnya gini, misalnya yang kanan dicabut nih gigi belakang, kan nanti bakal susah kan ngunyahnya, pasti nanti lebih sering ngunyah ke gigi yang kiri, yang sebelahnya gitu kan, yang sebelahnya misalnya yang kanan cabut terus yang kiri lebih banyak kan dia tenaganya, jadi tuh nanti biasanya tuh ada masalah di TMJ gitu, di sendi gitu. Terus atau biasanya tuh kalau misalnya dia nggak seimbang gitu, karang giginya juga jadi nggak seimbang, jadi kayak misalnya biasanya yang dipakai makan tuh dia karang giginya lebih dikit. Jadi misalnya yang jarang dipakai makan nanti dia karang giginya banyak gitu. Oh, justru yang giginya lebih sedikit kan giginya lebih banyak. Yang lebih jarang dipakai makan. Oh, jarang dipakai makan. Kenapa? Karena kalau kita pakai makan kan itu memproduksi saliva kan. Nah, saliva itu untuk membersihkan juga. Memproduksi air liur maksud saya. Jadi kalau misalnya kita sering makan, itu tuh sering dipakai makan itu dia karang giginya lebih dikit dibanding kalau misalnya nggak pernah dipakai sama sekali gitu. Oh gitu. Oke. Pengetahuan yang baru buat jadi banyak ilmu yang kita tahu ya dari dokter gitu. Baik dok, sebelum kita lanjutkan mungkin akan ada highlight dulu sebentar yang akan saya sampaikan. Baik, sahabat RSMB, tentunya kegiatan kita pada hari ini disiarkan secara live streaming. Bagi sahabat RSMB yang baru menyaksikan kegiatan ini, perlu diketahui bahwa di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung sendiri kita mempunyai beberapa macam layanan kesehatan, diantaranya yaitu adalah telekonsultasi dan juga home care. Jika sahabat RSMB ingin berobat untuk konsul ke beberapa macam penyakit gitu ya, jika bila mana ingin berada di rumah saja tanpa harus ke rumah sakit, bisa dilakukan juga telekonsultasi.
Di kami untuk mengaksesnya bisa di 0881 522 0309. Dan bagi sahabat RSMB yang ingin melakukan home care, perawatan yang dibantu oleh tenaga medis baik itu dokter maupun perawat untuk datang ke rumah langsung, bisa juga diakses di 081 31 85 96 177. Baiklah, sebelumnya kita juga membuka layanan pertanyaan kepada audiens sekitar dan juga teman-teman atau dari media sosial yang ingin bertanya. Mungkin apakah ada yang ingin bertanya? Oh, saya bertanya, Bu. Baik, bagaimana Pak? Ya, nama saya bagaimana bedanya dental caries dengan karang gigi, apa bedanya sebetulnya? Oke, baik. Terima kasih Pak Handoko atas pertanyaannya. Baik dok, mungkin bisa dijawab perbedaan antara karang gigi dengan juga apa tadi? Dental caries. Jadi begini ya Pak Handoko. Jadi kan tadi seperti yang saya sudah bilang kan kalau karies itu lesinya itu kan ada dua tuh, ada yang non kavitas, ada yang kavitas. Jadi kalau kavitas kan udah berupa lubang. Non kavitas itu yang masih white spot lesion, yang masih bercak-bercak putih. Memang kalau misalnya lubang sama karang gigi kan beda banget ya. Dia kan kalau lubang itu ya bentuknya lubang, terus dia warnanya biasanya hitam kan. Kalau karang gigi itu dia, tapi karang gigi juga dibagi jadi dua, Pak. Jadi ada yang di atas gusi namanya supragingiva. Kalau misalnya di bawah gusi itu subgingiva. Nah, kalau misalnya karang gigi itu dia biasanya warnanya putih. Kalau yang supragingiva. Jadi dia kalau di atas gusi ya, itu biasanya warnanya putih. Nah, itu namanya kalau di bahasa kita kan calculus supragingiva gitu. Cuman kalau misalnya di bawah gusi, dia warnanya bisa jadi coklat gitu, coklat hitam gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ngebedain karies yang di gusi, dekat gusi, maksudnya kan jadi misalnya ada gusi nih, terus ada karies yang di sela-sela gusi gitu ya. Misalnya suka lihat kan ada lubang misalnya di dekat akar gigi gitu, misalnya yang dekat gusi gitu. Tahu kan ya? Iya. Nah, itu kan warnanya kan biasanya hitam ya, hitam coklat gitu. Sedangkan calculus subgingiva atau karang gigi subgingiva kadang-kadang juga warnanya coklat juga kan. Iya. Gitu. Nah, biasanya cara bedain karang gigi sama karies itu harus diperiksa dulu sama kita sih sebenarnya. Jadi biasanya tuh kayak kalau misalnya warnanya sama ya. Jadi itu biasanya tuh kalau misalnya karang gigi itu dia kalau misalnya dipakein alat tuh dia harus pakai alat tertentu supaya copot gitu. Jadi kayak kalau misalnya dikorek doang dia nggak akan mudah copot karang gigi itu. Cuman kalau misalnya karies atau lubang itu biasanya dia nyangkut. Jadi kalau misalnya aku periksa nih, terus kayak ditusuk, bukan ditusuk sih, kayak dimasukin alat gitu, alatnya nyangkut. Nah, itu berarti ada karies gitu. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya warnanya sama ya. Soalnya kan ada beberapa yang karang gigi yang warnanya hijau lumut gitu, hijau lumut terus atau coklat gitu kan. Tapi itu biasanya udah parah banget sih. Biasanya kalau yang di atas tuh yang warnanya putih itu masih bisa kelihatan kok. Gitu. Jadi pokoknya itu bedainnya kalau misalnya kalkulus atau karang gigi itu dia harus pakai alat dulu. Baru bisa lepas gitu. Iya. Kalau misalnya dia pakai jari nih ya, atau pakai sikat gigi terus lepas, itu berarti dia masih bentuknya plak gitu. Plak gigi. Jadi kayak dental plak gitu. Jadi itu masih sisa-sisa makanan. Tapi kalau misalnya pas pakai sikat gigi atau tapi jarinya yang bersih ya. Jangan itu misalnya dikorek-korek taruhnya nggak lepas, itu berarti karang gigi gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya bedanya sama karies, pokoknya kalau karies itu kalau misalnya coba pakai tusuk gigi gitu ya. Pokoknya kalau dimasukin ke sana, kalau lubang itu dia nyangkut. Nah, itu udah pasti lubang gitu. Tapi kalau misalnya dia timbul terus pas dikorek-korek nggak lepas, berarti itu karang gigi. Oke, karang gigi. Nah, kalau karang gigi itu dok, tadi kan warnanya juga bisa beda-beda ya dok ya? Iya, tergantung letaknya sih. Cuman kalau misalnya supragingiva itu dia biasanya warnanya putih. Gitu. Putih kuning gitu lah. Iya, putih kuning gitu. Kalau karang gigi biasanya sama kenapa dia semakin banyak ketika kita juga salah satunya
gosok giginya kurang dan sebagainya atau ada hal-hal lainnya, Dok? Aduh, itu mah banyak banget Oh, banyak ya faktornya juga ya. gitu. Ya, oke, bisa Cuma ya, sampai panjang ya, Dok ya wah itu penjelasan. mah Oke, jelasinnya tuh faktornya banyak Iya, banget. iya, Jadi oke, oke. kalau gigi tuh nggak bisa dia satu faktor doang gitu. Oh, Orang beranak. karies aja kan multifaktorial. Oke, iya. Ada 4 kan tadi, itu aja baru yang dasar loh. Oke, Belum oke. yang sampai yang Iya, gitu. iya, iya. Bisa sehari semalam kita, Dok. Ya. Baik, Dok. Tadi ini juga baik, cukup jawabannya paham, Dok kok? Cukup, terima kasih. Ya, jadi udah bisa kebayang nggak setidaknya? Sudah ada bayangan-bayangan ya. Sudah kebayang. Kayak, oke. Cukup puas. Oke. Baik. Mungkin ada yang bertanya kembali di sini, audiens? Cukup. Oke. Baik, Dok, kita lanjutkan pertanyaannya. Tadi berkenaan dengan hal lainnya, mungkin seperti yang sebenarnya kita sudah tahu ya, aturan menggosok gigi itu yang baik itu bagaimana. Nah, kalau apakah menurut pandangan dokter sebagai dokter gigi umum gitu ya, aturan yang baik untuk menggosok gigi kita itu berapa kali sih, Dok, dalam sehari gitu? Sebenarnya sih yang bagus itu kan 2 kali sehari. 2 kali sehari ya, Dok? Iya. Ya? Oke, kalau misalnya seseorang itu dia berkali-kali gosok gigi juga itu sebetulnya apakah baik ataukah juga tidak terlalu baik, Dok? Kan ada orang yang dia saking maksudnya higienisnya dan sebagainya dia sering kali gosok gigi setelah makan gitu. Nah, ini saya tuh sering nemu ada yang, aduh saya gosok gigi sampai 6 kali sehari gitu ya. 6 kali, Dok? 3 kali sehari. Dan jadi gini, jadi kan tadi kan kita kan ngebahas karies ya. Iya. Maaf ya, ini mungkin memang dari tadi agak rada-rada nyambung-nyambung, tapi nggak apa-apa lah, kita jelaskan aja. Jadi tuh kan tadi yang saya bilang tadi, saya ingetin lagi, pokoknya saya selalu mengingatkan kalau karies itu kan ya ada 2 lesi tuh, yang non kavitas sama yang kavitas. Jadi yang non kavitas tuh yang tadi yang bercak putih, kalau yang kavitas tuh yang udah sampai jadi lubang. Nah itu kan disebabkan oleh bakteri ya. Ya, Iya. jadi ini harus diingat, karies itu kan disebabkan oleh bakteri. Tapi kalau yang kayak tadi yang tadi Ibu kan bilang soal ini ya, soal apa menyikat gigi itu dia aman gak sih kalau misalnya sering-sering gitu kan. Nah jadi terkadang lubang itu bisa tercipta tapi bukan karena bakteri gitu. Jadi itu terciptanya karena trauma. Itu biasanya ada 4 jenis. Jadi pertama tuh atrisi, abrasi, terus erosi sama abfraksi gitu. Nah atrisi itu misalnya kayak sering nemu nggak ya ada orang yang suka gigit-gigitin gitu. Oh, giginya sendiri? Iya, jadi iya, kayak ada. kayak gitu tuh dapat menyebabkan atrisi pada gigi. Jadi giginya tuh kekikis karena ada tekanan terus-menerus. Walaupun kecil ya tekanannya. Tapi kalau misalnya terus-terusan ya pasti kekikis gitu giginya. Nah, terus kalau misalnya sikat giginya nggak benar dan misalnya pakai bulu sikat gigi yang hard gitu ya, dan terlalu hard nyikat giginya, dan dia bisa menyebabkan terjadinya abrasi. Jadi permukaan giginya tuh terkikis ya, mengakibatkan terjadinya lubang gitu. Karena efek sikat gigi yang salah tadi gitu. Kalau misalnya erosi itu biasanya dia karena ini sih, kayak misalnya suka makan yang asam-asam nih, kayak cuka gitu. Atau sering minum soda. Nah, itu dia juga bisa menyebabkan terjadinya erosi pada gigi. Jadi akhirnya terciptalah lubang gitu. Jadi memang lubang itu banyak sih penyebabnya. Ya, Dok ya. Cuman kalau yang karies itu pokoknya harus diingat dia tuh karena bakteri, ada bakteri gitu. Oke, baik, Dok. Tadi balik lagi pengen bertanya gini, kalau makanan yang dan minuman yang bersifat asam itu kan dia kenapa sih, Dok, bisa cepat merusak gigi dan mengakibatkan gigi kita tuh berlubang gitu? Makanan yang tadi. Berarti tadi ini ya Tadi sudah ditanyakan ya, Dok. Kurang, ya? Nah, kalau apa? Enggak, bukan kurang. Perhatiin kan tadi Udah itu. ditanyakan ya? Enggak sih, enggak cuma bercanda. Ya kan, jadi kan tadi kan saya udah bilang kalau misalnya kan tadi misalnya contohnya tadi karbohidrat kan, dia kan bisa mengakibatkan pH jadi turun. Nah, kalau asam pH-nya apa? Turun atau naik? Asam itu pH-nya turun. Nah, sedangkan kalau asam tadi kan asam kayak cuka gitu-gitu kan mengakibatkan terjadinya penurunan pH. Nah, penurunan pH mengakibatkan terjadinya apa? Demineralisasi gitu. Oke. Jadi kenapa dia dapat menyebabkan? Karena dia mengakibatkan terjadinya penurunan pH dari gigi gitu. Baik, Dok. Ini mungkin
Terakhir ya dok ya, pengen Yoi. bertanya apakah Itu tadi cuma bercanda ya Bu, nggak apa-apa. biar nggak ini Ya, banget. biar mengingatkan kembali yang baru gabung. Maaf ya Bu, kalau misalnya namanya itu cuma bercanda Nggak doang kok. apa-apa. Nah, gini dok, kalau untuk ketika sikat gigi mungkin banyak juga kita yang belum mengetahui bagaimana sih cara pemilihan dari sikat gigi yang baik itu untuk gigi kita gitu dok. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya, sikat gigi tuh nggak terlalu berpengaruh sih. Yang penting tuh caranya gitu, bukan. Caranya. Iya, kalau caranya benar mah insya Allah bakal bersih gitu, walaupun sikat giginya nggak terlalu bagus gitu misalnya. Gitu. Cuman kalau saran saya sih kalau misalnya pakai yang hard gitu kan sebenarnya sih orang-orang kan biasanya disarankannya kan soft medium gitu ya. Kan jadi kan kalau misalnya beli sikat gigi kan suka ada tulisannya soft, medium, hard Iya. gitu kan biasanya mah kan bagusnya mah soft medium gitu. Cuman apa namanya kalau misalnya caranya salah ya Tetap percuma juga percuma gitu. ya. Kalau Iya. yang baik itu kan harus ada peraganya mungkin ya dok ya, kalau memperagakan cara sikat giginya ya. Sebenarnya gini sih, jadi itu sikat gigi itu ada banyak metode cara menyikat gigi dan itu tuh indikasinya juga beda-beda gitu. Misalnya indikasi buat yang apa yang misalnya tahu crown nggak? Crown gigi mahkota gigi misalnya ada yang pasang mahkota gigi lah atau dia misalnya ada terjadi resesi, itu cara nyikat giginya juga beda sama cara menyikat gigi yang biasa gitu. Cuman kalau yang ini yang sering dipakai itu nama tekniknya tuh BAS. Maksudnya itu dan juga direkomendasikan gitu oleh banyak textbook, jurnal. Nama teknik menyikat gigi itu BAS gitu, BAS teknik gitu. Nah, dia tuh bisa buat ini apa namanya buat kayak sikat gigi biasa gitu. Jadi kayak kita sehari-hari disarankan tekniknya kayak gitu. Oke. Baiklah dok, mungkin cukup jelas ya sahabat RSMB pemaparan dari Dokter Dita yang telah dijelaskan mengenai karies gigi. Baik, berkenaan dengan waktu yang sudah berada di penghujung acara, mungkin materi pada hari ini kita sudahi dulu ya dok ya. Semoga nanti kita akan bisa berlanjut di pertemuan kita selanjutnya. Dokter Dita, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bagi kita semua yang mendengarkan di sini dan juga di rumah. Terima kasih Dok Dita ya. Amin. Ya sama-sama. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan apabila ada kadang-kadang misalnya ada yang mungkin penyampaiannya ada yang kurang enak, ada yang tidak diterima, mau dimaafkan gitu kan, sama-sama belajar juga gitu. Baik Dokter Dita, justru kasih. kami terima kasih telah bisa hadir di sini dan memberikan ilmunya Dok. Terima kasih ya Dokter Dita ya, sehat terus, sehat selalu. Baik Dok. Baiklah sahabat RSMB, pada hari ini telah selesai juga materi mengenai karies gigi yang telah disampaikan oleh Dokter Dita. Semoga menjadikan ilmu dan juga pelajaran atau juga pengalaman bagi para sahabat RSMB yang menyaksikan tayangan kali ini. Baik, jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan kami talk show setiap hari Kamis pada pukul 13.45 sampai dengan 14.30. Akhir kata, saya Mareta Astriana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.